2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya dengan Wanda Puspita dan dan Syala Sarajua. di sini kita akan membahas podcast tentang Konsep makanan sehat dalam Islam. Langsung aja ke pertanyaannya Mbak Wanda ya. Boleh. Apa yang dimaksud dengan makanan sehat? Makanan sehat pada dasarnya merupakan makanan yang mengandung berbagai nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh seperti vitamin, serat, buah-buahan, dan mineral yang cukup. Kemudian menurut Mbak Syalai, apa sih pola makan yang baik menurut Islam? Jadi pola makan yang baik menurut Islam itu makan makanan yang halal dan baik yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Habis itu menjauhi segala makanan yang haram yang sudah ditetapkan Allah dalam Al-Quran dan hadis. Habis itu juga makan makanan secara tidak berlebihan atau secara cukup saja. Terus lanjut ke pertanyaan kedua ya Mbak Wanda. Apa saja yang dimaksud makan seimbang? Menu makanan seimbang itu ada satu jenis atau lebih makanan pokok, yaitu karbohidrat, misalnya beras, jagung, kemudian gandum, ubi kayu, kentang, sagu, dan sebagainya. Satu jenis atau lebih makanan lauk pauk sebagai sumber protein, misalnya kacang-kacangan, tempe, tahu, ikan, dan daging. Begitu. Terus kemudian apa perbedaan haram lizati dan haram ligarti? Haram lizati itu makanan yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran itu makanan yang haram gitu loh. Jadi kayak contohnya itu ada daging babi, bangkai, itu kan sudah jelas gitu ya Allah mengharamkan. Tapi kalau misalnya haram ligoirihi itu makanan yang awalnya halal tapi karena adanya faktor eksternal itu jadi haram. Misalnya contohnya itu kayak hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah kayak gitu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana pesan Al-Quran mengenai makanan dan kesehatan? Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Adapun ketentuan makan dan minum yang cukup juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang isinya makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya, bagaimana seorang bisa melihat makanan itu baik dan bisa melihat makanan itu buruk? Dilihat dari kandungannya aja Mbak Wanda. Jadi makanan itu mengandung zat yang membahayakan atau tidak, habis itu diprosesnya secara higienis atau tidak gitu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, mengapa kamu harus mengonsumsi makanan yang bergizi? Ya gimana ya, makanan bergizi kan seimbang, terus akan menjamin kekuatan sistem kekebalan yang dapat membantu menahan serangan virus. Terus makanan bergizi itu erat kaitannya dengan hidup yang sehat, dengan pola makan yang menjaga keseimbangan antara protein, karbohidrat, serat, vitamin, dan mineral. Kita bisa mengurangi berbagai resiko penyakit. Terus ke pertanyaan berikutnya, apa saja makanan haram yang disebutkan di dalam Al-Quran? Jadi yang pertama, makanan haram itu yang disebutkan dalam Al-Quran itu makanan haram yang karena zatnya. Jadi kayak contohnya darah bangkai kan itu jelas banget ya zatnya kan berbahaya gitu ya. Habis itu ada binatang yang menjijikan, itu juga haram. Hewan yang hidupnya di dua alam, itu juga haram. Segala sesuatu yang memabukkan, segala makanan yang membahayakan buat kesehatan. Habis itu juga hewan yang terkena najis sama binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Lanjut, apa saja 4 pilar gizi seimbang itu apa? 4 pilarnya itu yang pertama ya, penting pola hidup aktif dan berolahraga. Yang kedua, menjaga berat badan ideal. Yang ketiga, mengonsumsi makanan dengan beraneka ragam tapi yang harus seimbang, yang sudah dijelaskan yang tadi. Terus yang keempat, menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Ke pertanyaan selanjutnya, sebutkan dalil yang berisi tentang haramnya darah, daging babi, dan bangkai. Jadi dalil itu ada di potongan surat Al-Maidah ayat 3 ya, yang berbunyi hurrimat alaikumul maitata wal dama walahmul hinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Jadi yang artinya diharamkan bagimu makan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Begitu teman-teman. Sekian dari kami.
Mohon maaf apabila ada salah kata. Dan wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.